Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Jangan lupa sebelum kita membahas tentang topik untuk selalu like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya. Ya. Apa topik kita pagi hari ini? Kita masih membahas tentang teroris. Ya. Siapa teroris? Ya. Tiva, Roy Surya, dan Rismond Sianipar. 3 orang ini yang tidak capek-capeknya tiap hari ngurusin ijazah Pak Jokowi dan juga tentang status sekolahnya Gibran Raka Buming Raka. Aduh, capek deh. Dan tindakan yang terakhir yang dilakukan oleh Tiva dan Roy Suryo di luar batas kewajaran berpikir orang, ya. Tindakan yang sangat biadab, ya. Coba kita sebagai orang yang berakal sehat, kita merenungkan jenak, ya. Apa sih hubungannya makamnya Ibunda Jokowi dengan sekarang yang mereka gembor-gembornya kan tentang ijazah palsunya Pak Jokowi, ya. Ini menggiring opini, ya, menggiring opini orang, mengatakan bahwa ternyata ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya kan. Gibran hanya lulusan SMP. Nah, sekarang orang tuanya Pak Jokowi palsu, ya, ibu tiri. Nah, kemudian Surya mengatakan jangan rusak gembok ini, ya, artinya sudah banyak yang datang dan takut dirusak gemboknya. Nah, apa sih hubungannya semua ini dengan sekarang isu-isu tentang ijazah Jokowi yang katanya palsu itu, ya? Kan tinggal dibuktikan aja nanti, kan. Tidak sabar si Roy Suryo ini, ya, gerombolan teroris ini, ya, tidak sabar untuk menunggu sidang pengadilan, ya. Kita tunggu prosesnya, ya. Dan kita juga menyayangkan ini, sangat menyayangkan kenapa aparat keamanan, ya, dalam hal ini kepolisian tidak segera menindaklanjutin, ya. Ini kan sudah meresahkan. Ini sudah penghinaan loh terhadap mantan kepala negara, ya. Datang ke makam Ibunda Jokowi, ya, almarhumah, dikatakan bahwa kelahiran tahun sekian, Pak Jokowi lahir tanggal sekian, tahun sekian, usianya baru sekian. Nah, ini kan sebetulnya tidak ada hubungannya, ya. Dokter Tiva harusnya kan paham bahwa orang-orang dulu, wanita-wanita dulu, bahkan ada yang melahirkan usia 14 tahun, 15 tahun, ya. Kan tidak ada masalah. Karena memang dulu belum ada undang-undang pernikahan yang mengharuskan menikah untuk wanita usia di atas 17 tahun, untuk lakinya di usia 21 tahun. Kan belum ada undang-undang itu, ya kan. Jadi orang bebas mau nikah usia berapapun waktu itu, ya, dan melahirkan pada usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, bahkan itu hal yang wajar untuk wanita dulu. Nah, kondisi-kondisi ini yang tidak dipahami oleh mereka, ya. Mereka asal aja menyalahkan Jokowi, bahkan menuduh bahwa ibunya ibu tiri lah, bukan ibu asli lah, bukan ibu kandung lah. Nah, apa hubungannya? Kalau toh itu ibu tiri, ya kan, yang penting kan itu ibunya Jokowi, ya, tidak ada masalah toh. Kita tidak bisa membeda-bedakan ibu tiri lebih baik daripada ibu kandung lebih jelek daripada ibu tiri. Tidak bisa seperti itu, ya. Selama orang itu baik, kalau toh sebenarnya, ya, kalau toh benar bahwa itu ibu tiri, ya nggak ada masalah bagi kita, ya. Apalagi itu tidak benar, ya, bahwa itu bukan ibu tiri, ya.
masyarakat sekitar dapat tahu betul, ya. Harusnya tidak perlu sampai mendatangin makam almarhumah. Ya bolehlah mendatangi sekedar untuk apa? Untuk berziarah nggak ada masalah kalau tidak ada niat dibalik rempeyek itu tadi, ya. Niatnya sudah jelek, ya, maka memberikan komentar-komentar yang tidak baik juga. Nah, kita perlu mengacungi jempol, ya, respon dari Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa terima kasih kepada Tifa dan Roy Suryo sudah mengunjungi makam neneknya dan kakeknya. Nah, jadi tidak perlu dibalas dengan kebencian, ya. Inilah sikap negarawan yang sejati, ya, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kita berharap tidak perlu Gibran nanti lapor ke polisi, misalkan Pak Jokowi lapor ke polisi nanti dikira kriminalisasi. Tapi kita berharap pihak kepolisian mengambil langkah-langkah cepat supaya memanggil Tifa dan Roy Suryo. Apa sih maksud tujuannya, ya? Kenapa dia sudah memberikan statement-statement itu, memancing, memprovokasi, memberikan tindakan tidak menyenangkan, ya? Ini kan istilahnya perbuatan tidak menyenangkan, bisa seperti itu, ya. Memang harus ada laporan sih kalau perbuatan tidak menyenangkan itu, tapi apa salahnya, ya, kita melindungi mantan pejabat negara dan juga masih nenek dan kakek daripada pejabat negara. Ini simbol negara loh, ya. Jangan sampai, ya, kasus Sri Mulyani terulang lagi, ya. Seorang pejabat negara tidak terlindungi hak privasinya, ya, sampai dijarah Ibu Sri Mulyani dan dia akhirnya mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Jangan sampai seperti itulah, ya. Pejabat negara itu punya hak istimewa untuk dilindungi keselamatannya, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita jangan terprovokasi lah apa yang dilakukan oleh gerombolan teroris ini, ya. Ini istilah baru, ya, bukan teroris tapi teroris, ya. Tifa, Roy Suryo dan Rismon ini yang luar biasa, tiap hari tidak capek-capeknya teriak-teriak di televisi. Dan kita juga gimana ya, kita sebetulnya kecewa dengan KPI juga. Kenapa tidak menyensor host-host yang memanggil mereka yang tidak punya kapasitas apa-apa, ya, hanya teriak-teriak, tertawa-tawa sebagai narasumber. Ya, apalagi Roy Suryo selalu menimpali omongan orang sebelum orang itu selesai berbicara, ya, tertawa-tawa tidak jelas, terbahak-bahak. Ya, nah inilah teman-teman. Yuk, marilah kita berpikir cerdas, kita bangun bangsa ini, ya. Udahlah, saya kira sudah selesai, ya. Biarlah proses hukum nanti yang berjalan, apakah ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak, selesaikan nanti di pengadilan, ya. Pak Mahfud MD mengatakan itu tidak bisa dikatakan di PT UN karena Pak Jokowi sudah bukan pejabat negara, dipidana, ya. Ya itu jalannya, kita tunggu aja, ya. Biarlah saksi-saksi para ahli, dan ingat bahwa UGM yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan itu asli, tapi kita tetap menghormati itu, kita tunggu proses pengadilan, dan kita harap juga para teroris ini juga menunggu proses pengadilan, ya. Terima kasih, selalu sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Amin.